Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah memastikan akan mendukung peningkatan digitalisasi ekonomi melalui alokasi anggaran teknologi informasi dan komunikasi di tahun 2021. Fokus ini diharapkan akan mendorong optimalisasi penanganan kesehatan dan membantu dunia usaha pulih dari pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan transformasi digital di tahun 2021 menjadi salah satu peluang mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi. Dalam acara Indonesia Digital Conference 2020 secara virtual, Menteri Keuangan menjelaskan pentingnya memanfaatkan teknologi dalam basis reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan mengaku telah mempercepat proses digitalisasi dalam proses kebijakannya demi mempercepat pelaksanaan anggaran APBN. Sementara itu di sisi pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemanfaatan APBN 2021 juga diarahkan untuk memperbaiki sektor teknologi komunikasi. Sekitar 26,9 triliun rupiah total anggaran APBN 2021 akan diarahkan di sektor tersebut demi menunjang digitalisasi di bidang pelayanan kesehatan dan menopang kegiatan usaha di daerah terpencil. Inilah upaya-upaya yang kami lakukan. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga yang lain. Sekarang kita tentu di dalam fokusnya COVID ini, seluruh puskesmas harusnya bisa terkoneksi dengan teknologi digital ini. Maka untuk tahun 2021 akselerasi untuk pembangunan dari mulai BTS untuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Sri Mulyani juga berharap sektor usaha dapat memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana adaptasi di tengah pandemi. Pemerintah pun akan terus memperbaiki infrastruktur komunikasi sehingga layanan teknologi dapat menjangkau ke daerah tertinggal. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai besarnya potensi bisnis industri digital, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hermansyah Haryono. Beliau adalah Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital TBK atau Pak Iman. Selamat pagi, Pak Iman. Selamat pagi, Pak Wiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Pak Iman. Ya, terima kasih Bapak juga dan semua pemirsa. Selamat atas IPO dari Wi-Fi, kode Wi-Fi-nya begitu, kode sahamnya begitu yang sudah dilakukan hari ini, dan spesifik mengenai bagaimana sebetulnya IPO dan lain sebagainya dari PT Solusi Sinergi Digital TBK kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi kemudian saya ingin menanyakan pendapatnya dari Pak Iman sendiri mengenai potensi bisnis industri digital di Indonesia. Tadi sudah disampaikan sebetulnya dari pemerintah sendiri akan melakukan akselerasi infrastruktur digital yang ini akan dikebut di tahun 2021. Secara potensi menurut Anda akan semenarik apa industri ini? Dari pendapat kami sih ya, mengenai pertumbuhan potensi bisnis digital di Indonesia itu sangat positif sekali ya. Pemerintah juga melihat bahwa perkembangannya akan terus berlanjut dengan kegiatan yang sudah diinisiasikan oleh pemerintah. Kalau dari perspektif kami ya, jadinya semua hal di dalam kehidupan ini akan bertransformasi ke arah digital. Jadinya udah bisa dialami lagi. Untuk merealisasikan transformasi digital ini, semua stakeholder itu membutuhkan sosialisasi atau edukasi melalui digital yang relatif dari ini, terutama para penggunanya pasti. Terus kemudian para pemain bisnis digital ini juga harus mengeluarkan solusi-solusi digital yang efisien dan efektif, gampang dipakai, sesuai kebutuhan dan sebagainya. Terus kemudian untuk menjembatkan proses ini diperlukan sebuah akses jaringan yang tersebar ke segala pelosok, kualitas dan terjangkau. Nah, saat ini sebenarnya menyediakan program tempat bermain untuk merealisasikan transformasi digital ini bagi seluruh pemainnya. Nah, apalagi sekarang terlihat sudah ada 175 juta pengguna internet atau 64% dari populasi Indonesia. Jadinya sebagai bukti sudah ada dan sebagai bukti sudah ada di Indonesia yang tercapai gitu. Nah, kira-kira begitu, sangat positif. Baik, sangat positif pertumbuhannya.
Kalau bicara mengenai beberapa faktor utama yang mendukung positifnya pertumbuhan dari bisnis digital di Indonesia, apa saja Pak Iman? Nah, untuk mempengaruhi proses pertumbuhan ini, ya tentunya harus didorong proses adopsi atau transformasi digital yang tadi saya sebutkan berikut. Namun tidak lupa bahwa proses ini itu sangat menantang sekali, challenging atau bahkan kita sebut ya sulit lah mungkin. Tapi sebagai bisnismen kita harus avoid dengan kata sulit, menantang gitu. Tapi ini harus kami hadapi. Nah, yang pertama ya sebenarnya menantang itu adalah terhadap segmen masyarakat menengah ke bawah medium tinggi. Karena walaupun semua itu klaim bahwa semua rakyat Indonesia sudah familiar dengan yang namanya sosial media, tapi beberapa player teman-teman dan pengalaman dari saya sendiri untuk melakukan edukasi itu challenging-nya minta ampun. Nah, dari beberapa pelajar yang sudah kami jalankan, sebenarnya key-nya itu adalah upaya-upaya untuk selalu meningkatkan awareness yang berkelanjutan serta edukasi. Terus kemudian melakukan sosialisasi melalui aset-aset media. Nah, aset-aset media kami kan terletak di tempat-tempat yang hotspot, di tempat-tempat yang banyak masyarakatnya. Nah, sehingga hal ini kami yakin akan membantu untuk akselerasi pertumbuhan itu tadi sendiri. Nah, mengenai pertumbuhan ini, agak ironis, pandemi yang sedang kita hadapi bersama ini di seluruh dunia, ini mempercepat justru proses pertumbuhan ini. Ya. Begitu sih plus minusnya. Baik, Pak Iman, beberapa poin sudah saya tangkap dari apa yang sudah Anda sampaikan di tengah kendala komunikasi yang kita sedang alami sekarang. Kita akan jeda sejenak sambil kemudian kita akan merekoneksi lagi begitu ya komunikasi kita. Usai jeda berikut ini kita akan kembali tetap di Market Review. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Pak Herman Syaharyono atau Pak Iman, yang hari ini perusahaannya baru saja melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita spesifik bicara mengenai IPO, ada beberapa hal yang kemudian saya ingin juga sampaikan mengenai salah satu core bisnis dari Wi-Fi sendiri, Pak Iman, ada industri ads media. Sejauh ini seberapa menarik sebetulnya pertumbuhan dari industri ads media ini? Pertumbuhan ads media ini sangat menarik ya, mungkin pakai kata Inggris lebih tepat, interesting gitu ya. Jadi menurut data Global Ad Trends dari Statmetric tahun 2020, anggaran belanja digital programmatic ads itu nilainya diprediksi mencapai lebih dari 500 juta dolar annual, di atas 6,5 triliun rupiah ya, atau tumbuh 50% lebih. Nah, cuma angka ini sebenarnya belum menyeluruh. Kalau kita masukkan lagi angka-angka dari ads media yang dispend terhadap raksasa-raksasa digital berkelas internasional, ada kabar angka ini sebenarnya berlipat-lipat lebih tinggi daripada angka yang kita sebutkan. Bahkan ada sebuah estimasi mengatakan bahwa angka itu mencapai 4 miliar dolar US. Nah, kira-kira begitu sih. Jadinya sangat menarik dan sangat interesting. Baik, dari point of view pengiklan sendiri, sebetulnya memang ada migrasi lah ya dari media iklan konvensional ke media iklan digital. Itu yang kemudian Anda baca, Pak Iman? Benar, ya. Oke. Jadinya kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini itu revolusi atau transformasi digital itu sedang berjalan terus. Baik. Dan ini juga sudah merambah ke berbagai bidang termasuk media periklanan. Sebagai fakta aja ya, banyak pelaku industri media cetak sudah beralih di media dengan platform digital. Begitupun juga dengan TV, begitupun juga dengan radio. Nah, otomatis para pengiklan pun banyak yang beralih mengiklankan produknya di media digital ini. Nah, menurut data Nielsen, di November 2020, memang di Indonesia itu televisi masih mendominasi.
85% dari porsi belanja iklan itu ada di TV. Tapi di masa mendatang, kami memprediksi seiring pesatnya pertumbuhan platform digital video streaming dengan menggunakan jaringan internet, pengiklan akan terus giat mengusahakan produk-produk ke media digital online. Ditambah lagi ya, kalau dari sisi pengiklannya atau para pemegang merek prinsipnya, mereka itu sekarang sudah menginginkan bahwa proses iklan itu harus sesuatu yang bisa diukur. Jadinya mereka tuh ingin tahu bahwa kalau mereka spend sekian hasilnya berapa, sehingga investasi di iklan ini menjadi sesuatu yang memiliki efektivitas. Nah, dengan media digital hal inilah dapat dilakukan, sehingga memang baik dari segala macam faktor transformasi ke media digital ini sudah pasang. Betul. Ketika sudah ada impression, biasanya ada engagement, dan itu kemudian menjadi satu hal yang memang sebisa mungkin dapat terukur dari sekian banyak uang yang di-spend dari pengiklan gitu untuk sebuah platform periklanan begitu, ingin kemudian mendapatkan ukuran efektif atau tidak begitu strategi promosinya. Benar. Oke, kalau dilihat dari ads media, platformnya kan ini macam-macam Pak Iman. Ada yang kemudian memanfaatkan banyak sekali di sosial media ataupun mungkin banyak banget mungkin platformnya. Mana yang sebetulnya sejauh ini yang dibaca oleh Pak Iman yang banyak difavoritkan oleh pengiklan? Platformnya apa? Iya ya. Kalau kepada kami ya, pengalaman kami pribadi gitu ya, klien kami itu tertarik dengan search itu karena media iklan kami itu bentuknya berupa ekosistem gitu ya. Nah, saat kami mengeksekusi proses jasa periklanan, kami itu memberikan program 360. Jadinya melibatkan seluruh media online dan offline kami diintegrasikan. Sekedar informasi aja ya, infrastruktur media offline kami itu sudah mendukung proses iklan yang dinamis. Jadi maksudnya itu media itu dapat ditampilkan di waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, dan lain sebagainya. Selain memang media offline kami itu terletak di lokasi yang hotspot, seperti kereta komuter, stasiun kereta, pasar modern, dan lain sebagainya. Baik. Lalu, media offline tadi itu kami sinergikan dengan infrastruktur media digital kami. Contohnya media digital kami itu seperti landing page saat pengguna mengakses jaringan free wifi kami yang saat ini sudah memiliki 1,6 juta pengguna. Terus aplikasi cahaya akses, Jaklingko, Unipoint, yaitu aplikasi point reward dan lain sebagainya. Nah, kombinasi antara layanan periklanan offline dan online inilah yang menjadi sebuah konsep yang unik, inovatif, dan solusi partner serta terukur yang kami sajikan kepada prinsip-prinsip tadi. Jadinya, ada whole ekosistem yang mereka tertarik, dan itu adalah keunikan kami. Baik, permintaan untuk berbagai macam platform untuk beriklan ini kemudian coba diakomodir agar efektivitas dari kegiatan mengiklan begitu ini betul-betul dapat efektif begitu ya. Baik, kita masih ada satu segmen Pak Iman, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Tadi kita kemudian sudah cukup mengenal lah profil dari Wi-Fi, kode saham dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang hari ini melakukan IPO. Kita kemudian akan lebih mengenal lebih dalam mengenai profil emiten ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk dengan kode emiten Wi-Fi WIFI. Saham yang di-IPO-kan sebanyak 156.600.000 lembar saham, atau 8,04% dari modal ditempatkan, dengan underwriter PT Indo Capital Sekuritas yang tanggal IPO-nya adalah hari ini 30 Desember 2020, kemudian harga IPO per lembar sahamnya adalah di Rp530, dan dana hasil IPO ditargetkan sebanyak Rp83 miliar. Sementara untuk penggunaan dana penawaran umum perdana saham adalah 83 miliar,
dan 100% digunakan untuk modal kerja perseroan. Dan sementara itu untuk kepemilikan saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk sesudah IPO, 81,98% adalah ISB, kemudian 0,37% Tinawati, dan 17,65% dimiliki oleh masyarakat. Dan sementara itu untuk posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT Solusi Sinergi Digital Tbk per 31 Agustus 2020, untuk aset sebanyak 431,51 miliar rupiah, liabilitas 251,27 miliar rupiah, kemudian untuk ekuitas 183,23 miliar rupiah. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Iman. Pak Iman, sejauh ini yang terbaca dari excitement investor ketika Wi-Fi IPO hari ini, seperti apa yang terbaca? Kami lihat sih dari pemantauan awal, excitementnya cukup tinggi ya. Sejak kemarin itu, soalnya kami sudah mengalami oversubscribe berapa tuh? 2,5 kali. Nah, jadinya memang cukup menarik ya, walaupun kami IPO di akhir tahun dengan harapan sebagai justru kado di awal tahun baru justru dari objektif kami. Tapi interestingly, animo dari masyarakat itu cukup besar, dan kalau pendapat kami pribadi sebenarnya sudah cukup lama para investor itu sebenarnya eager untuk menginvestasikan uangnya, karena sudah mengalami pandemi ini cukup lama ya, 9 bulan kan, kira-kira kita sudah mengalami pandemi ini. Jadi hasrat dan animo untuk berinvestasi itu tetap berlanjut sih sepertinya. Baik, ya, secara momentum mengapa akhir tahun dan pada saat tahun pandemi, Pak Iman? Mungkin Anda bisa sampaikan mengapa kemudian ini dinilai sebagai momen yang tepat untuk melakukan IPO? Ya, sebenarnya itu ya, jadinya kami melihat nomor satu, pandemi ini adalah sebuah proses katalis. Nah, terus kemudian kami harus gerak cepat. Jadi dari segala macam plan-plan yang sudah kami disclose kepada publik, kami juga memiliki plan-plan yang masih ada di pipeline kan. Nah, jadinya nggak ada pilihan lain, segala rencana yang kami miliki itu harus dijalankan secara cepat. Kalau bisa ada pilihan kemarin atau minggu lalu, itu pilihan kami. Baik. Jadinya kita harus bergerak sangat cepat, karena digitalisasi itu kita kencang banget kan. Betul. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh pemerintah sendiri, memang akan ada akselerasi lah dalam hal pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Baik, kalau dilihat dari pertimbangan kenapa kemudian jumlah saham yang kemudian dirilis kepada publik sebanyak 156.600.000 lembar saham. Pertimbangannya dari internal perusahaan seperti apa, Pak Iman? Pertimbangan pertama karena itu memang adalah kebutuhan modal kerja yang kami perlukan lah ya. Itu dari pertimbangan internal. Terus yang berikutnya kami juga ingin mengetahui masyarakat sebenarnya sih. Jadinya dengan potensi bisnis di bidang digital ini, bagaimana sih animo masyarakat itu, dan nyatanya ya animonya sangat besar. Baik. Kalau kita lihat dari dana IPO akan digunakan untuk apa? Sebanyak 83 miliar rupiah tadi sudah disampaikan akan 100% digunakan untuk modal kerja perseroan. Mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih detail mengenai hal ini, Pak Iman. Ya, secara spesifik ya, 80 miliar lebih itu akan kami realisasikan untuk meneruskan pembangunan jaringan fiber optik di Pulau Jawa, di samping rel kereta itu. Terus di samping pembangunan fiber optik itu, kami juga akan membelanjakan modal kerja itu untuk melengkapi existing media-media akses yang sudah kami miliki. Tapi sifatnya cuma melengkapi saja. Bagian besar lebih ke pembangunan fiber optik. Baik, oke. Strategi agar kemudian investor banyak yang kemudian masuk ke Wi-Fi. Kalau Anda tadi sampaikan sebetulnya secara sentimen makro begitu, digitalisasi ini menjadi sebuah isu yang sangat seksi, sehingga begitu ada sebuah perusahaan yang bergerak di dalam dunia digital, melakukan IPO, ada animo yang terbaca lah. Tapi ini kemudian juga tentunya saya yakin dibungkus
oleh strategi agar excitement ataupun animo dari investor sendiri lebih tinggi. Ada strateginya nggak, Pak Iman? Strategi secara khusus sih untuk supaya investor animonya konsisten tinggi terhadap kami, sebenarnya kami konsisten dengan model bisnis yang kami miliki ini ya. Jadi kan kami tetap untuk hal itu caranya konvensional gitu ya. Nah, namun model bisnis yang kami miliki ini kan adalah justru keunikan yang PT Solusi Sinergi Digital Terbuka miliki. Jadi kalau misalnya dilihat 3 pilar usaha kami itu, yang pertama kali adalah media iklan. Yang kedua adalah aplikasi dan piranti lunak. Yang ketiga adalah jaringan infrastruktur. Nah, dengan membeli saham Wi-Fi, sebenarnya setiap investor itu memiliki 3-3 dirinya. Nah, kita tahu bahwa media iklan itu bisa menghasilkan sendiri. Dan kami juga memiliki kelebihan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kombinasi offline dan online tadi. Terus aplikasi dan piranti lunak itu juga bisa berjalan sendiri. Apabila kami sudah memiliki aplikasi yang dipakai banyak, transactional base-nya akan tinggi. Network infrastruktur kita juga tahu bahwa ke depan demand tentang bandwidth dan lain sebagainya akan berkembang terus. Belum lagi kita berbicara tentang 5G yang akan muncul di Indonesia pada khususnya. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah kami melakukan sinergi terhadap 3 pilar usaha ini. Inilah sebenarnya kunci yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Nah, jadinya dengan sinergi dari ketiga pilar itu, kami yakin bahwa revenue yang akan kami dapatkan itu akan besar, dan itu adalah goal dari ini sendiri. Pak Iman, waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk PT Solusi Sinergi Digital TBK atau dengan kode saham Wi-Fi ke depannya. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Iman. Dan Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan yang tidak kalah menarik lainnya.